roh kita, bukan di hati kita. Hati itu tadi apa? Hati itu isinya adalah keinginan dan perasaan. Pikiran itu isi akal budi. Kombinasi pikiran dan hati itulah jiwa. Roh Kudus itu bukan di jiwa. Roh Kudus itu di roh. Apa aja so tahu dari mana? Lu bukan so tahu. Mari kita lihat firman Tuhan ya. Roh Kudus itu ada di dalam roh. Kalau Roh Kudus datang, dia tinggalnya dalam roh. Bukan di tubuh, bukan di tangan saya, bukan di mata saya, bukan di kepala saya, bukan juga dalam jiwa saya, bukan dalam keinginan saya, bukan dalam perasaan saya, bukan dalam pikiran saya. Kita akan lihat seperti apa itu. Tapi ada di dalam roh kita. Rasul Paulus menjelaskan ini mengenai roh kita dan Roh Kudus itu. Dijelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 13. 1 Korintus 6 ayat 13. Dimulai dengan tubuh dulu dia. Dia tidak langsung jelaskan rohnya, tapi tubuhnya dulu. Ingat, jemaat di Korintus adalah jemaat orang-orang yang percaya dan sudah dikuduskan. Sekali lagi, jemaat di Korintus adalah jemaat yang sudah percaya Kristus, yang sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Dan kepada jemaat itulah yang namanya Rasul Paulus berkata, tetapi tubuh, soma bahasa Yunaninya, tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Perhatikan baik-baik. Jadi tubuhmu itu bukan untuk percabulan, tapi untuk Tuhan. Karena Tuhan untuk tubuh. Kenapa dia mulai dari tubuh ya? Sabar, kita ikuti dulu. Ayat 15 dikatakan begini kepada orang-orang Korintus yang percaya ini, yang sudah dikuduskan ini. Dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Dia berkata nih kepada orang-orang Korintus yang sudah percaya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Dan saat dia berkata tidak tahukah kamu, ketidaktahuan orang Korintus itu sifatnya adalah perfect. Ya, kalau kita yang sudah bahasa Yunani tahu itu istilah RAI itu ya, perfect aktif indikatif. Nyata fakta, engkau benar-benar tidak tahu. Dari dulu sampai saat ini aku beritahu engkau. Tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang aku beritahu kepadamu, kau tidak pernah berubah. Kau tetap tidak tahu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Baru sekarang setelah disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka tahu bahwa tubuhnya adalah anggota Kristus. Lalu dilanjutkan oleh Rasul Paulus, dikatakan, akan kuambilkah anggota Kristus, itu mereka, untuk menyerahkannya kepada percabulan. Maksudnya Rasul Paulus apa? Kalian-kalian yang sudah diajarkan mengenai berita Injil, yang sudah diselamatkan, sudah percaya, sudah dikuduskan, sudah menjadi anggota Kristus, tidak mungkin aku membawa engkau itu untuk diserahkan kepada percabulan. Sekali-kali tidak, dia bilang. Never. Bahasa Inggrisnya, never, genoito. Sekalipun tidak akan kuserahkan kepada mereka. Karena tubuhmu itu tadi dikatakan apa? Tubuhmu adalah untuk Tuhan. Jadi nggak mungkin aku memberikan engkau dengan pengajaran yang kuberikan kepada engkau oleh orang Korintus supaya engkau kejeblos masuk percabulan. Enggak, sama sekali enggak. Ayat 16 dikatakan begini, atau tidak tahukah kamu? Ini juga dalam bentuk RAI, perfect aktif indikatif. Artinya apa? Orang-orang Korintus itu dari dulu sampai saat ini, saat Paulus menjelaskan kepada mereka, mereka juga tidak tahu. Tidak tahu apa? Bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul itu menjadi satu tubuh. Ini peringatan pengajaran kepada orang Korintus. Bukan artinya orang Korintus itu mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul. Bukan. Ini mengajarkan pada mereka, ya, kalau sampai, ya, kamu belum tahu dulu kan, kalau sekarang saya kasih tahu nih sama kamu. Kalau sampai ada orang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, maka dia akan menjadi satu tubuh dengan dia. Satu tubuh, karena diikatkan. Kamu orang Korintus perhatikan, manusia yang diikatkan kepada perempuan cabul itu menjadi satu tubuh, karena ada tertulis keduanya akan menjadi satu daging. Siapa mengatakan satu daging? Yesus yang mengatakan di Matius. Sebelum Rasul Paulus menerima Kristus, itu Yesus sampaikan.
menjadi satu daging. Nah, ini pendidikan pengajaran yang diberikan, bukan artinya orang Korintus itu mereka berbuat cabul, bukan. Ini jadi jangan dilihat ke sana, karena orang Korintus itu orang percaya yang sudah dikuduskan. Nah, ini pendidikan, pengajaran sama yang disampaikan oleh Roh Kudus pada kita malam ini juga begitu. Kalau kau mengikatkan dirimu pada perempuan cabul, engkau menjadi satu tubuh dengan perempuan itu. Satu tubuh. Nah, ini awal pengajarannya si Rasul Paulus itu begini. Baru dia sampaikan di ayat 17-nya. Nah, ini yang jadi pokok kita. Kalau kau tadi tubuhmu yang harusnya untuk Tuhan, ya kalau diikatkan pada perempuan cabul, kau akan menjadi satu tubuh. Itu pengajarannya. Tapi, ya dia katakan, siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan? Kalau di sini kan, siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan perempuan cabul itu. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Oh, bukan satu tubuh, Pak, ya? Bukan, karena Allah itu roh adanya. Maka dikatakan satu roh dengan Allah, roh Allah. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ditulisnya lebih jelas. Tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Lebih jelas ya kalau dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan sini dikatakan lebih jelas dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani jelas dikatakan itu. Setiap orang yang mengikatkan dirinya itu kolemenos, dan selalu ya akan menjadi satu roh dengan dia. Di ayat 19 lebih jelas lagi Rasul Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu, artinya sampai saat ini baru kamu tahu. Dari dulu sampai saat ini aku beritahukan, kamu belum tahu. Sekarang baru kamu tahu bahwa tubuhmu, soma itu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi katakan di sini, di dalam tubuhmu itu ada bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Baitul naos, tempel, kuil, tempat kudus, tempat di mana Roh Kudus berada, ada di dalam kamu. Jadi sini jelas, Roh Kudus itu akan datang tinggal di dalam roh kita, menjadi satu. Kalau kita mengikatkan diri pada Tuhan. Dan ingat, dikatakan di sini bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri. Memang bukan, karena jemaat di mana? Jemaat di Korintus sudah percaya. Maka dikatakan di depan tadi di ayat 13 dikatakan apa? Tubuhmu untuk Tuhan, bukan untuk pencabulan. Karena Tuhan juga untuk tubuh. Jadi sekarang ayat 20, 1 Korintus sampai 20 dikatakan kau sudah dibayar dengan lunas, maka sudah miliknya. Di sini Rasul Paulus menjelaskan sekali lagi mengenai tubuh dan mengenai roh. Jadi kalau roh kita ini menjadi satu dengan Roh Kudus, itu kan sudah diikatkan dengan Tuhan. Yang kedua, ya, maka lebih lanjut lagi di dalam Yeskiel itu lebih jelas lagi dikatakan dalam Yeskiel. Allah berfirman begini, rohku akan kuberikan. Dalam bahasa aslinya itu Natan. Natan itu bisa diartikan juga menempatkan. Rohku akan kutempatkan diam di dalam batinmu. Ingat tadi, roh itu adalah batin nurani, persekutuan. Rohku akan kutempatkan diam di dalam batinmu. Bahasa Ibraninya kerep. Bahasa Inggrisnya inward part, bagian dalam dari hidup kita, inward, di dalam, bagian dalam kita. Dan aku akan selanjutnya, itu di bawah itu nanti kita akan bahas sekarang, itu kita akan bahas pada saat kita berbicara mengenai ciri-ciri orang-orang yang dipanggil dipilih. Karena ini berbicara soal ketaatan. Ya, bahwa orang taat itu memang harus dipimpin oleh
sini adalah dalam Yeskiel, Allah sendiri berfirman, rohku akan kutempatkan diam di dalam batinmu, inward part. Jadi roh itu memang tempatnya Roh Kudus. Jadi jangan saudara nanti menganggap Roh Kudus ada di pikiranmu, di tanganmu, di matamu. Enggak, Roh Kudus adanya di roh, sama-sama roh. Yang ketiga, roh itu apa? Tempat firman. Roh itu apa? Tempat tertanamnya firman. Oh gitu Pak? Iya, jadi firman itu harus sampai di dalam rohmu, bukan di telinga fisikmu, bukan di pikiranmu, bukan di hatimu, keinginan perasaan, bukan, harus sampai kepada roh. Yakobus berkata begini, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Nah, di sini terjemahan bahasa Indonesia dalam Alkitab Terjemahan Baru ditulisnya dalam hati. Dan dalam bahasa aslinya ditulisnya adalah emputon, inborn, sejak lahir sudah ada, inborn, planted in you, ya. Inward, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi kita akan bahas ini. Firman yang ada di dalam rohmu itulah yang menyelamatkan jiwamu. Jadi ingat nih firman Yakobus 1:21 ini. Gunakan lagi nih nanti dalam penjelasan di belakang. Rasul Paulus berkata dalam Roma 7:22, sebab di dalam batinku, inward, ya, inward, ya, bukan outward, inward, aku suka akan hukum Allah. Jadi memang firman itu ada di dalam rohku. Apalagi kalau kita mengerti firman itu adalah Allah, sesuai Yohanes 1:1. Kalau firman itu adalah Allah, Allah itu adalah roh. Maka firman yang adalah Allah itu adalah roh. Dia tempatnya bersama-sama roh Allah. Di mana? Ya di roh kita. Karena roh kudus ada di dalam roh kita. Yang dipahami ya. Yang keempat, roh itu juga tempat keberadaan iman kita, iman percaya. Jadi di mana imanmu? Dalam roh kita. Kita akan lihat. Jadi kalau dengan pengertian ini kita makin lama makin mengerti. Oh gitu loh. Tapi jangan salah. Jangan dikira iman itu berarti di pikiran. Iman itu berarti di hati, di perasaan dan keinginan, tidak di dalam rohmu. Masa sih Pak? Mari kita lihat. Rasul Paulus berkata ya kepada Timotius, dikatakan demikianlah juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang-orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani. Dalam roh. Roh itu batin hati nurani. Bahasa Yunaninya sunaidesis, conscience bahasa Inggris. Conscience itu hati nurani. Rahasia iman apa sih yang dipelihara dalam hati nurani kita? Apa sih yang dimaksud Rasul Paulus? Rahasia iman apa sih yang disimpan dalam hati nurani kita, dalam roh kita? Itu tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Yaitu apa? Mengenai Kristus. Silakan nanti dibaca, direnungkan. 1 Timotius 3 ayat 16. Itu berbicara mengenai rahasia iman, yaitu apa? Mengenai Kristus. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Itulah iman. Yesus adalah Tuhan. Selain oleh roh kudus. Dan roh kudus itu adanya di dalam roh kita. Dialah yang membuat bersaksi, menguatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi iman itu ada di dalam iman. Iman itu ada di dalam roh kita. Ganti nggak ya? Ganti kan? Nah yang kelima, roh itu juga tempat kebersamaan kita dengan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, Tuhan menyertai roh. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dalam Filipi 4 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Nah ini perlu dipahami. Penyertaan Tuhan itu di dalam roh kita. Makanya kalau ditanya, apa arti Immanuel? Immanuel artinya Allah beserta kita. Maksudnya apa yang disertai Allah itu? Yang mana yang disertai Allah itu? Tubuhkah, jiwakah, atau roh kita? Saat Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis saja dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarilah mereka semua segala sesuatu yang telah kuajarkan padamu. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah,
Dikatakan, aku akan menyertai engkau tuh, apa yang disertai Yesus? Tubuh kita kah, jiwa kita kah, roh kita, atau semuanya? Ingat, Yesus itu sudah jadi roh, sudah kembali pada Bapa, sudah naik. Roh Kristus itu yang tinggal bersama kami. Jadi kita akan lihat tuh firman-Nya. Roh Kristus yang ada tinggal kami. Di mana Roh Kristus itu? Dalam roh kita. Jadi kita kalau menjelaskan hati-hati, jangan sampai berkontradiksi antara ayat dengan ayat gitu ya. Makanya ada orang bertanya begini, jemaat pernah nanya ke saya, banyak yang bertanya, Pak, itu hamba Tuhan baik sekali, benar-benar baik luar biasa. Kenapa Pak? Kok malah tabrakan? Kok Allah tidak melindungi? Katanya Allah menyertai dia. Dan lagi mengatakan, Pak, itu pendeta baik sekali Pak. Karena sakit penyakit dia Pak. Kenapa Allah tidak menyertai dia? Ada lagi yang mengatakan, susah makan dia Pak, keluarganya susah, nggak punya income, apalagi dalam kondisi COVID kayak begini. Gerejanya tutup, nggak ada jemaat yang datang, nggak ada persembahan, nggak ada perpuluhan. Mau khotbah kemana-mana juga susah, nggak ada, semuanya juga PKM, nggak boleh berkumpul, sehingga tidak punya income. Bagaimana Tuhan tidak menyertai? Kenapa? Karena jemaat-jemaat itu mempunyai pengertian yang namanya Allah menyertai itu adalah menyertai utuh semuanya, gitu loh. Ya baik roh, jiwa maupun tubuh. Nah ini dijelaskan supaya jangan sampai mereka kecewa. Ini benar nggak sih Allah? Ini penting sekali. Yang dikatakan Immanuel itu apa? Allah menyertai kita, roh kita disertai. Yesus akan menyertai kita. Itu akan menyertai kita selama-lamanya. Itu apa? Roh kita. Kenapa? Karena roh itu sifatnya penurut. Matius 26 ayat 41, Yesus mengatakan, roh itu penurut. Berjaga-jagalah dan berdoalah agar engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Karena roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Roh itu gampang sekali nurut. Nah itu yang dijaga oleh Tuhan. Itulah yang disertai. Supaya tetap nurut sama Tuhan gitu loh. Bukan nurut pada dunia. Gitu. Supaya jangan nurut pada jiwanya. Itu sebab dalam doa Bapa kami dikatakan, janganlah membawa kami, doa Bapa kami. Bagi contoh nih, doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu kan doa anak terhadap Bapa kan. Maka dimulai dengan kata, Bapa kami yang di surga. Doa Bapa kami itu hubungan antara Bapa dan anak. Dan menurut firman Tuhan, yang namanya anak itu adalah Roma 8 ayat 14, Roma 8 ayat 14 sampai 15 mengatakan, setiap orang yang dipimpin, bukan dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia adalah anak-anak Allah. Dan kalau dia jadi anak-anak Allah, dia akan berkata, ya Aba, ya Bapa. Aba itu bahasa Ibrani, tapi itu panggilan sayang terhadap Bapa. Jadi kalau kita di Indonesia suka ada ngomong begini, Papa, Papi, Ayah. Ya, kalau orang bahasa Jawa apa ya? Nah, kalau bahasa Batak saya tahu, Amang gitu ya. Jadi apa namanya, bahasa sayang, panggilan sayang terhadap Bapa itu Aba. Jadi bayangkan, yang namanya hubungan antara Allah dengan anaknya itu seperti itu hubungannya, sayangnya itu. Artinya orang yang berdoa Bapa kami itu hubungan antara Bapa dengan anaknya. Dan syarat anak itu apa? Harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi nggak semua orang juga seenaknya ngomong Bapa. Bisa dibayangkan nggak kalau anak tetangga saya tiba-tiba datang ke rumah saya langsung panggil begitu ke saya, Papa. Istri saya kan bisa ngamuk, anak dari mana kamu, tiba-tiba ada orang ngomong panggil kamu Papa. Harus jelas. Nah, dalam doa Bapa kami, di mana ada menyampaikan hubungan Bapa dengan anak. Di situ si anak berdoa kepada Bapanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi di dalam sorga. Dia memuji Bapanya, menghormati Bapanya, dan yang dia pilih adalah kehendak Bapa yang jadi anak hidup dia. Cukuplah bagi kami ini makanan yang secukupnya. Gak usah lebih-lebih. Bukan hanya makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Ampuni kami kalau ada kesalahan kepadamu ya Bapa yang pengasih aku. Nah, kalimat berikutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini banyak diartikan orang, janganlah
kami dalam percobaan, seolah-olah Bapa kita itu akan membawa kita ke pencobaan. Ini salah juga nih pengertian seperti ini. Jangan diartikan seolah-olah Bapak jangan ya bawa saya dalam pencobaan. Bukan itu konteksnya. Ini banyak kesalahan di sini. Apalagi kalau kita sampaikan ke dalam firman Tuhan dalam Yakobus. Allah tidak mencobai. Kan ini bahaya banget pengertiannya. Jadi bertentangan. Jadi pengertian janganlah membawa kami dalam pencobaan itu. Kalau melihat dari bahasa aslinya, apalagi dalam bentuk tensesnya, saya sengaja tulis di sini bentuknya adalah janganlah membawa kami, itu adalah aorist subjunctive. Aorist subjunctive artinya itu adalah janganlah hidup kami ini mengakibatkan. Jadi saya yang membuat. Jangan hidup saya ini mengakibatkan, membuat saya jatuh dalam pencobaan. Apa pencobaan yang maksud sini? Mencobai Allah. Mencobai Bapa yang begitu baik. Bapa yang begitu baik padaku, jangan biarkan aku ini, hidup aku ini berakibat aku mencobai engkau, atau aku jatuh dalam godaan yang menyakitkan engkau. Itu maksudnya. Tapi, kalau aku tidak jatuh dalam pencobaan ini, karena engkau menjaga aku supaya aku jangan mencobai engkau pasti melepaskan aku. Maka bentuknya adalah aorist imperatif. Satu konsekuensi logis. Satu konsekuensi logis itu adalah bersifat alami. Bahwa Bapa itu pasti melepaskan aku dari si jahat. Jadi roh kita itu pasti. Tolong diiniin apa namanya. Jadi Allah Bapa kita itu pasti melepaskan kita dari si jahat. Tidak akan dibiarkan si jahat. Apanya? Tubuhnya kah? Jiwanya atau rohnya? Rohnya. Rohnya kita tidak akan bisa diambil dari si jahat. Itulah yang dijamin. Itulah penyertaannya. Jadi sekali lagi penyertaan Allah itu adalah kepada roh. Jadi bagaimana Pak dengan jiwa? Bagaimana dengan tubuh? Nanti sabar, pelan-pelan akan sampai ke sana. Jadi ada 5 fungsi roh itu. Satu adalah tempat kita menyembah berhubungan dengan Allah. Yang kedua, disitulah Roh Kudus bersemayam. Disitulah firman tertanam. Disitulah iman ada. Disitulah penyertaan Allah. Sehingga roh kita selamat. Bisa saja tubuh kita sakit dan sebagainya. Tapi roh kita selamat. Itu yang karena ada penyertaan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Sebenarnya apa yang Tuhan memberikan roh kepada kita untuk apa? Tuhan memberikan roh kepada kita untuk apa? Memang untuk hidup. Tapi dengan 5 fungsi tadi, untuk saya menyembah Allah, tempat Roh Kudus bersemayam, tempat firman tertanam, tempat iman saya berada, dan tempat penyertaan Allah, apa yang Allah mau dengan roh itu yang diberikan pada kita? Kalau kita lihat gambarnya tadi, dalam keadaan normal, rohnya besarnya seperti itu, jiwanya seperti itu besarnya, tubuhnya seperti itu besarnya. Ini gambarannya, ilustrasi. Yang Allah mau adalah peran roh itu makin besar, yang biru itu makin besar. Birunya makin besar. Dan nanti pada tahap akhirnya, yang biru itu menutupi. Nah, biru itu di dalamnya ada Roh Kudus. Gambaran aja, yang putih ini gambaran Roh Kudus ya. Tapi bukan begini, bukan artinya Roh Kudus. Hanya menggambarkan ilustrasinya, gambarannya saja. Roh kita yang biru itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia berkembang, mengendalikan. Lama-lama yang merahnya ketutup. Artinya apa? Bukan jiwanya hilang, bukan. Tapi jiwanya dikuasai, dikendalikan oleh roh. Lama-lama yang bukannya merahnya tertutup, tapi hijaunya pun tertutup oleh yang biru. Artinya apa? Jiwa dan tubuhnya benar-benar 100% dikendalikan oleh roh. Itu yang Tuhan mau. Itulah hidup rohani. Itu yang Tuhan mau. Itu yang namanya hidup rohani. Roh kita dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, roh kita yang dikuasai Roh Kudus itulah yang mengendalikan jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu ada hati dan pikiran. Ada akal budi, ada keinginan, dan ada perasaan. Itu dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, itulah yang berproses, saudara-saudara. Itu yang berproses, gitu loh. Proses pengendalian jiwa itulah yang kita alami sekarang. Jadi harusnya peran yang biru ini makin lama makin besar. Bukan sebaliknya makin kecil.
Nah, minggu depan kita akan melihat orang-orang yang tidak bertumbuh dalam rohaninya, malah sebaliknya yang terjadi, peran rohnya yang birunya makin lama makin kecil, merahnya yang makin besar, pikirannya yang lebih diutamakan oleh dia, perasaannya, keinginannya itu lebih menguasai dirinya. Nah, itu namanya hidup dalam kedagingan. Ini kita bahas minggu depan. Minggu ini yang roh dulu. Itu yang paling penting soalnya. Karena Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5:23 kan, semoga Allah memelihara jiwa. Supaya roh, jiwa, tubuh kita dipelihara dengan sempurna oleh Allah damai sejahtera. Itu yang membesar. Itu yang membesar. Nah, ini kita mau lihat. Ya. Bagaimana sih orang-orang yang hidup di dalam rohani itu seperti apa? Artinya peran rohnya itu yang lebih besar, dikendalikan dia. Itu yang katakan hidup penuh, kepenuhan atau dikuasai oleh roh. Contoh yang pertama adalah Yesus sendiri. Ya, di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saat Yesus mengalami pencobaan. Satu kan Yesus sesudah dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pergi ke padang gurun. Oleh Roh Kudus dia dibawa ke padang gurun di antara binatang-binatang liar. 40 hari berpuasa dan lapar. Nah, saat itulah iblis datang. Di akhir berpuasanya 40 hari itu, iblis datang. Nah, iblis berkata kepada Yesus begini, jika engkau anak Allah. Iblis tahu dia anak Allah. Kenapa iblis tahu dia anak Allah? Karena dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kan dia sudah dibaptis, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 dikatakan orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus disebut anak-anak Allah. Jadi Yesus yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dari mana Bapak tahu dipimpin? Nah, kalau dikatakan di Matius 4 ayat 1 sampai 11 ini, Yesus dibawa oleh Roh, ya, ke padang gurun. Apa katanya si iblis? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Inilah cobaan tubuh. Tubuh dulu di luar. Kenapa? Karena 40 hari lamanya Yesus itu berpuasa, sudah pasti lapar. Maka tubuhnya bereaksi lapar. Maka jiwanya, yaitu pikirannya, mulai berpikir, saya kan sudah selesai nih 40 hari puasa. Sudah selesai. Kecuali kalau masih 35 hari puasa. Ini sudah 40 hari, jadi secara pikiran sudah selesai dia berpuasa, sudah bebas, boleh makan, sudah selesai puasanya. Kan juga begitu kalau berpuasa. Doa puasa begitu jamnya selesai, jam 6 malam, ya sudah saatnya berbuka. Langsung buka dia.